Ini udah jam 7.45 nih di saya. Kita mulai aja ya untuk sharing session malam ini. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu nih buat teman-teman yang udah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman di sini pada dalam keadaan sehat semua ya. Jadi malam ini kita sih maksudnya dari saya tuh mau ngasih materi tentang bukan materi praktek bikin prototyping ya. Ini levelnya sih basic to medium ya untuk bikin prototipenya. Sini aku share screen dulu. Sebentar. Udah kelihatan belum? Udah mas, udah kelihatan. Udah ya, kelihatan ya. Nah, jadi nanti eh kurang lebih kita bikin seperti ini. Jadi untuk yang dibikin pertama itu kita bikin animasi untuk si atasnya ini dulu ya, headernya dulu, backgroundnya. Yang kedua kita nanti bikin interaksi si typeboxnya ini seperti ini ya, terus kita ketik. Terus yang terakhir kita bikin untuk animasi loadingnya ini seperti ini. Nah, oke. Langsung aja ya. Jadi untuk bikin kayak tadi itu, yang pertama itu kalian download dulu pluginsnya itu Unsplash ya. Untuk ini sebenarnya terserah sih mau diinstal apa enggak di Figma kalian. Untuk nyari image aja sebenarnya. Kalau mau ngambil langsung image dari browser juga boleh. Cuman di sini saya pakai Unsplash untuk si ngambil image-nya. Nah ini. Yang kedua itu ada lorem ipsum, itu untuk copywritingnya, untuk ngisi copywritingnya nanti di dalam. Oke, langsung aja ya. Di sini yang pertama kita lakuin itu bikin frame-nya dulu pertama. Sini saya pakai frame defaultnya Android 360 kali 640 ya. Oke. Nah, selanjutnya yang kita bikin pertama itu bikin si bagian ininya dulu nih, si atasnya dulu nih yang ada tulisan desain prototype. Di situ saya bikin pakai frame dulu pertama ya. Untuk shortcutnya itu A. Di sini ukurannya saya pakai 360 untuk lebarnya. Untuk panjangnya itu saya pakai 320 aja. Kurang lebih seperti ini. Jadi kalau udah punya frame kayak gini, selanjutnya kita buka tadi tuh yang Unsplash ya. Unsplash, terus di sini, nah di Unsplash ini kalau yang belum tahu ya, kita bisa ketik sendiri, search by detail gitu, misalkan mau cari apa ya, art misalkan, dia muncul, atau pakai dari si ininya, kategori yang udah ada, suggestion yang udah dikasih dari Unsplash-nya. Misalkan di sini saya pakai abstrak ya. Nah, nanti dari abstrak itu muncul banyak pilihan. Nah, di sini saya mau pakai yang ini. Mau pakai yang ini tinggal diklik aja sekali, diklik kiri sekali. Nah, setelah itu nanti langsung muncul nih image yang tadi kita klik. Nah, ini kita drag aja ke dalam frame ya. Setelah itu kita sesuaikan seperti ini. Jadi untuk size-nya kita sesuaikan sama size si frame-nya ya. Nah, kalau udah jadi seperti ini, di sini kan ada status bar-nya di atas. Jadi kalau teman-teman yang nggak punya bisa di skip aja. Kalau di sini saya punya asetnya status bar untuk yang di atas tadi. Loading dulu sebentar. Nah, ini kita pakai yang ini. Kita taruh paling atas. Taruh jadi putih. Nah, selanjutnya di sini kan kita ada tulisannya desain prototype gitu ya. Ntar teman-teman bebas mau tulisnya apa atau desainnya seperti apa. Di sini saya
tulis ya, desain prototype. Sini saya pakai Sego UI untuk fontnya. Ini bebas mau ikutin font kayak saya atau mau beda. Untuk ukurannya 64, dan untuk tipenya dia kita kasih yang bold, jadi kurang lebih seperti ini. Dan untuk spacing ininya kita bikin height-nya itu 100%. Nah, jadi kurang lebih dia seperti ini. Kita rata tengah dulu. Udah rata tengah semuanya, kita naikin sedikit, naikin 10 pixel ya. Oke, nah kalau udah punya ini, kita selanjutnya mau bikin animasi yang garisnya ini nih. Kan nggak garisnya gerak ya, dan si gambarnya juga sebenarnya gerak. Tapi di sini kita bikin dulu si garis yang ininya dulu nih. Ini ada 3 garis. Yang pertama kita bikin yang dari bawah dulu. Nah ini bikinnya pakai pen tool aja. Itu untuk pen toolnya shortcutnya P ya. Sama mau di Mac atau di Windows, ininya P. Ini kita klik kiri sekali, kita tarik lurus aja pakai shift ya. Kalau udah, ini kita rubah jadi warna putih seperti ini kurang lebih. Dan di sini coba kasih ukurannya 2 pixel ya. Nah, kalau udah 2 pixel, sebentar nih ada temen yang baru join. Nah, kalau udah ukurannya 2 pixel, di sini kita bikin size-nya kecil dulu ya. Kurang lebih dipepetin seperti ini nih. Jadi ukurannya itu width-nya 2. Oke, selanjutnya ini bisa kalian copy atau diduplicate. Ctrl D ya untuk ngeduplikatnya. Nah, ini kita pindahin ke sini karena kalau dari contoh yang udah saya buat kan ini dari N-nya ya, si garis yang keduanya. Jadi ini kita bisa taruh di sini, dalam sini ya, dalam si N ya, jangan di luar ya. Terus yang ketiga itu ada dari si yang huruf D-nya ini. Berarti ini bisa kita duplikat lagi, Ctrl D sekali. Nah, ini kalau kejauhan tarik ke bawah, kita taruh sini. Nah, karena ini dia nanti bakal manjang ke atas, jadi kita ubah posisinya jadi seperti ini. Kalau yang 2 sama 1 tadi kan dia animasinya manjang ke samping ya. Kalau ini kita bikin dia manjangnya ke atas, berarti ubah posisinya. Nah, ini juga taruh di sini boleh. Nah, kalau udah punya seperti ini, selanjutnya ini kita duplikat aja, Ctrl D. Nah, kalau udah di Ctrl D, selanjutnya yang kita edit yaitu si pertama yang garis-garisnya tadi dulu. Yang pertama kita ubah yang paling bawah. Nah, yang ini kita bikin dia memanjang sampai batas si ininya, si apa teksnya. Nah, yang kedua yang tadi ada di sini nih. Nah, ini sama. Ini kita panjangin juga sampai sama ya. Seperti ini. Terus yang ketiga, yang ini dipanjangin ke atas sampai kurang lebih ya segini. Ini kira-kira aja sih. Asal jangan sampai mentok ke atas ya. Nah, ini kurang lebih segini aja. Dan karena di sini di contohnya ini animasi si image-nya gerak, itu caranya kita pilih image-nya ya. Ini si yang unsplash itu. Ini kita drag seperti ini ya, kita resize sampai dia berubah. Nah, itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Dan untuk kalau kalian lihat itu warnanya berubah ya, dari awal dia berubah-berubah. Itu kita mainin di image-nya. Jadi kita klik kiri aja di image-nya. Nah, ini bisa kita atur misalkan kita mainin di tirnya. Nah, kita mainin tirnya, ini kan bakal berubah warnanya. Misalkan tirnya kita kurangin, terus temperaturnya kita tambahin, itu bebas mau gimana, yang penting kelihatan dia berubah dari warna yang sebelumnya aja. Tuh. Misalkan seperti ini ya.
Nah, yang terakhir, kalau kalian udah punya frame 2, frame 3 ini, kalian bisa duplikat lagi dari frame yang 3 ini. Ctrl D. Nah, ini yang terakhir, berarti si garis-garis ini kita pendekin ya ke atas. Pertama yang ini kurang lebih segini, terus yang ini juga ya kita pendekin kurang lebih seperti ini, dan yang terakhir yang ini kita pendekin ke kiri seperti ini. Nah, terus untuk si background ini kita ubah juga ya, karena di contohnya ini kan dia berubah terus ya, gerak terus. Berarti ini bisa kita rubah lagi, ini bebas. Di sini saya coba resize ke atas, yang ininya saya pendekin kurang lebih seperti ini. Terus si warnanya juga saya rubah, temperaturnya ke sini, saturationnya tengahin. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi untuk background dari yang unsplash tadi itu punya 3 warna ya, berubah-berubah dia, sama size-nya juga berubah-berubah. Yang tadi awalnya menuhin frame-nya ya dengan ukuran 360 320, yang ini 527 547, yang ini 422 518 gitu. Dan si titik garisnya itu juga berubah ya, dari frame 1 dia titik seperti ini, kedua dia memanjang, dan yang ketiga dia memendek lagi gitu, mengecil lagi. Nah, kalau udah punya 3 bagian ini kalian bisa jadiin create component set kayak gini ya. Jadi di select dulu semuanya. Kalau di select create component set ada di atas ini ya. Nah, setelah itu ini bebas mau kalian namain atau enggak. Sini saya nggak usah dinamain ya. Kalau mau lebih rapi ini bisa kalian namain, misalkan header misalkan. Nah, yang selanjutnya kalau udah punya komponen set kayak gini, kita masuk ke mode prototype. Di kanan atas ya, di sini tinggal diklik kiri aja sekali. Nah, ini kita pilih frame yang ini ya. Frame 2 ini kita arahin ke sini. Ini ada tombol plus, kita klik kiri, drag, terus kita arahin ke sini. Nah, untuk interaction detailsnya, yang on click ini kita jadiin after delay. Terus 800 ms nya ini waktunya kita bikin 1 ms. Untuk animationnya kita bikin smart animate, karena kuncinya di sini ya, di smart animate ini. Terus untuk is out nya ini bebas mau pilih yang mana, cuman di sini saya pakai yang is in and out. Oke, untuk waktunya tetap dibikin 300 ms. Oke, selanjutnya ini dari sini udah, sekarang dari sini ke sini. Jadi pilih frame yang ini, sama kayak tadi, klik kiri, drag ke sini. On kliknya ganti after delay, untuk waktunya ganti 1 ms. Ini smart animate is and out 300 ms. Oke, udah sama. Nah, jadi dia udah dari sini ke sini ke sini, berarti dari yang terakhir ini kita tarik ke yang frame pertama ke sini. Sama kayak tadi ya, kita rubah after delay, ini bikin 1. Smart animate is in and out dan 300 ms. Oke. Nah, ini sekarang kita coba ya. Ini kita klik, kita copy aja, Ctrl C atau Command C. Kita taruh di sini, di frame yang udah kita buat pertama tadi. Nah, ini coba kita play dulu, kita lihat prototype-nya bener apa enggak. Nah, ini masih cepet banget nih si ininya kan. Kalau kita lihat dia kalau yang sama tadi kan ini lambat nih, berarti ada kesalahan di waktu si ininya, after delay-nya. Jadi yang kita rubah itu cukup di kalau kita mau rubah ini jangan lupa mode prototype lagi ya. Nah, di mode prototype ini bisa kalian tambahin, misalkan ini kan 300 ms ya. Ini coba jadi berapa ya? Misalkan 3000 deh. Atau 1000 misalkan 3000 ms.
Berarti yang dari sini ini juga kita rubah jadi 3000 ms. Dan yang dari sini ke belakang tadi ini juga kita rubah jadi 3000 ms. Jadi usahain semua waktunya itu sama ya. Jadi biar seimbang. Tuh, mungkin kalau kita lihat. Nah, kalau dilihat di sini, ini misalkan kelambatan gitu, ngerasanya kelambatan, berarti tinggal dikurangin aja di waktu yang tadi gitu. Kita cari tengahnya, berarti misalkan 1500 deh. 1500 ms itu sama dengan 1,5 detik ya. Ini juga 1500. Ini juga 1500. Kita lihat di sini. Nah, udah lumayan, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat juga. Tahu kalau misalkan teman-teman di sini kiranya masih kelambatan, ya boleh sok diganti lagi gitu. Jadi digantinya cukup yang di sininya aja ya, yang di is in and out-nya ini, nggak usah yang di sininya gitu. Jadi ini tinggal rubah, misalkan mau jadi 1000 tinggal rubah gitu, tapi jangan lupa dirubah semuanya gitu. Ini 1000, ini 1000. Dah. Jadi jangan sampai ada yang belang gitu. Misalkan ini 1000 terus yang di sini 3000 gitu. Nanti jelek jadinya animasinya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi yang bagian pertama kita udah selesai buat nih untuk animasi yang atasnya. Nah, selanjutnya kita bakal bikin tuh sininya tadi ya. Type boxnya ini, type fieldnya. Oke, jadi di type fieldnya ini untuk type field itu biasanya ada 4 state ya. 4 state-nya itu pertama ada default, terus yang kedua itu active, yang ketiga typing, yang keempat field gitu. Nah, kalau udah bikin yang tadi, yang ini ya, berarti kita sekarang bikin type boxnya itu ya. Nah, type box atau type fieldnya itu saya bikin pakai frame pertama. Untuk framenya itu sebentar, ini kita rubah ke mode desain lagi ya, jangan lupa. Nah, ini kita bikin ukurannya 328 karena di sini saya mau ngambil marginnya itu 16, kiri kanannya 16. Di sini kita fill. Dan untuk ukuran headnya itu kita bisa pakai 48. Cornernya bebas mau pakai corner radiusnya atau enggak. Di sini saya pakai corner radius 8. Nah, selanjutnya kita tambahin ya. Di sininya pakai placeholder, misalkan username. Di sini kita pakai Roboto aja. Untuk ukurannya saya pakai 14. Di tipenya kita pakai yang medium. Seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini kan ada email atau password bebas, ini mau ditulis passwordnya email, username atau apa, bebas, suka-suka kalian. Tapi yang jelas nanti kita bikin state-nya itu ada 4-nya. Ini default tuh kayak gini. Default tuh yang state default seperti ini, terus active itu seperti ini. Ini active ya. Terus kalau diklik ini sedang typing, ini state typing. Kalau field itu seperti ini. Nah, ini udah field nih tipenya gitu. Oke, lanjut. Nah, ini kita bikin si kopinya itu warnanya hitamnya. Di sini saya pakai hexnya itu 2 aja. Nah, di sini kita tambahin stroke ya. Stroke-nya itu bisa pakai abu-abu atau bebas, suka-suka kalian. Yang penting nanti warna dari default ke aktifnya itu usahain warnanya berbeda gitu, karena biar interaksinya secara UX-nya juga user paham kalau si type box ini sedang aktif atau sedang berada di state yang mana, seperti itu. Jadi untuk stroke-nya di sini saya coba pakai D ya, abu-abu seperti ini. Ini juga kita rubah, ini kita rubah jadi abu-abu juga. Nah, ini state default ya. Yang kedua kita bikin dia state-nya itu aktif. Kalau kita lihat di sini, aktifnya itu
si placeholdernya naik ke atas dan mengecil, lalu ada si garis yang kedap-kedip ini ya, gitu. Berarti ini kita arahin ke atas ini. Ini kita perkecil dulu, ini jadi ukuran 10. Kita ke atas ini, kurang lebih saya bikin sini 8 ya, untuk margin ke atasnya. Oh ya, ini diatur dulu, sorry. Ini ke kirinya 16. Ini bebas ya, kalian mau ngasih margin berapa. 16. Terus di sini si stroke-nya itu saya rubah jadi warna biru. Kan birunya saya pakai warna biru bawaan dari ininya deh. Mana ya? Nah, bawaan dari Figma-nya misalkan biru ini. Berarti si username-nya juga saya warnain dengan biru yang sama, kayak warna biru si outline-nya itu, seperti ini. Nah, kalau udah kita tambahin berarti si yang garis ini nih. Nah, kita bikin garis ini itu pakai frame dulu ya pertama. Kita bikin frame jadi ukuran, jadi nanti kita bakal pakai sebentar. Nanti kita bakal pakai copy di sini dengan ukuran 14. Jadi kita masukin dulu kopinya di sini, misalkan tes aja ya. Tes misalkan. Nah, di sini kita ukur dulu untuk si panjang ininya nih, panjang garis ininya. Misalkan pakai rectangle aja. Tuh ya, misalkan kira-kira segini lah, 12. Berarti width-nya 12, height-nya width-nya 2, height-nya 12. Nah, di sini kita bikin frame dengan ukuran tersebut 2, ini 12. Lalu di dalamnya kita tambahin rectangle. Kita penuhin aja. Terus si corner radiusnya ini kita mentokin gitu. Jadi sampai dia ngebulat. Nah, ini kita rubah warnanya jadi hitam ya. Setelah itu kita duplicate. Ctrl D. Kalau udah diduplicate, yang ini, yang frame duplicate-nya itu si warnanya kita hilangin seperti ini. Gitu. Nah, ini juga untuk warna frame-nya bisa dihilangin ya, warna background putihnya. Jadi seperti ini. Nah, kita select dua-duanya sama kayak tadi, create set component. Terus yang dari sini itu kita prototyping ya ke sini. Nah, itu sama kayak tadi, ini on click-nya ganti after delay jadi 1 aja. Yang kedua, animasinya seperti biasa ya, smart animate, kuncinya di sini, isi and out, terus waktunya kita bikin 300 ms. Setelah itu kita balikin lagi animasinya dari yang kosong ke yang keisi sini. On click-nya ganti after delay, bikin 1 ms, is in and out, terus di sini 300 ms. Oke. Jadi ini langsung kita Ctrl C aja, copy. Ini kita taruh sini. Ini kita tes dulu ya. Tesnya tinggal di copy aja. Frame-nya taruh sini misalkan. Ini kita lihat di sini. Nah, ini dia udah jalan ya. Berarti ini siang ininya nih, yang garis kedap-kedipnya. Tinggal kita sesuaiin aja nanti. Oke, berarti udah bener. Nah, ini komponen ini bebas kalian mau namain apa ya. Nah, yang selanjutnya berarti ini kita bikin di sini atasnya segini ya, bawahnya 8. Nah, seperti inilah kurang lebih. Oke, nah selanjutnya habis bikin state yang aktif, kita duplicate lagi ya. Kita duplicate, ini kita bikin state yang typing. Berarti kalau typing ininya maju ke depan ya. Dan di sininya kita tulis misalkan jono@gmail misalkan .com. Ini marginnya samain juga ya. Ini ukurannya pakai 14.
ukurannya 14. Terus si fillnya kita bikin warna hitam karena untuk ngebedain dari state yang default ke yang typing ya gitu. Nah ini tadi kan di sini dia ukurannya ke bawahnya 8 ya. Di sini juga jangan sampai salah, jangan sampai beda gitu. Ini kita taruh di sampingnya dia seperti ini. Nah, kalau misalkan kurang ke atas, ini kita tambahin aja, berarti kita geser ke atas seperti ini. Ini 10, berarti di sini juga harusnya 10 ya. Nah, lebih seperti ini. Terus yang terakhir adalah step dimana kita si type fieldnya ini udah terisi ya, atau filled gitu. Berarti ininya hilang, si placeholder yang di atasnya ini kita hide aja. Terus yang ini kita rata tengahin seperti ini. Terus untuk warnanya bisa diganti juga atau nggak usah juga nggak apa-apa. Ini kita hilangin. Untuk yang si garis club clipnya tadi kita hide aja. Dan yang penting itu si outline-nya. Outline-nya ini kita rubah balik ke outline yang seperti ini. Gitu. Berarti outline-nya itu kita pakai D tadi. Nah, jadi udah punya 4 step nih kita nih. Ini sama, kita select ya semuanya. Kita select, create component set. Seperti ini. Nah, kalau udah tinggal bebas ini mau namain, misalkan ini default. Yang ini active. Yang ini typing. Yang ini field. Tuh. Ini kita tes yang ini dulu ya. Tadi kita tes, coba taruh sini. Nah, ini bener berarti ya prototipenya dia club clip. Oke. Berarti udah bener. Selanjutnya kalau kita lihat dari contoh yang ini, itu ada dua ya. Yang email pertama, yang atas. Yang kedua yang password. Yang password itu nanti isinya bulat-bulat seperti ini ya, bukan copy yang terlihat seperti ini. Berarti tinggal kita duplicate aja nih dari komponen set yang udah ada. Ini kita duplicate ke Ctrl D seperti ini. Bedanya di sini kita bikin dia bulat-bulat, berarti kita bikinnya dari luar aja dulu. Ini pakai ukurannya, kita pakai ukuran, sebentar, ini ukuran 8 aja, 8 kali 8. Untuk warnanya samain hitam. Sini kita pakai berapa biji ya, misalkan pakai 1 2 3 4 5 6 7 8, misalkan 8 lah kita pakai. Sebentar, ini backgroundnya dihilangin dulu. Kalau udah ini kita cut aja ya, Ctrl X. Dan kita taruh di sini. Ya, ini kita hilangin nih si john@gmail.com ya. Kita sesuaiin. Nah, berarti si ininya geser nih. Ini geser ke sini. Tuh. Terus yang jono@gmail.com untuk state yang fieldnya juga kita hapus berarti ya. Kita hapus. Ganti pakai dari yang sini. Ini juga bisa kita copy aja, Ctrl C. Klik di frame yang ini, Ctrl V. Nah, ini berarti kita bikin rata tengah seperti ini. Oke, nah ini udah jadi nih 2 set komponen untuk yang type fieldnya ya. Jadi kalau kita lihat dari contoh di sini, ini udah, yang password udah. Selanjutnya kita bikin button loginnya gitu. Untuk button loginnya bebas ya, mau bikin kayak gimana. Di sini saya bikin biasa aja pakai frame. Ukurannya 328. Di sini misalkan login.
16. Ini saya pakai auto layout ya. Untuk corner radiusnya saya bikin 8 juga, sama satu style dengan si type fieldnya. Nah, untuk warnanya di sini fillnya saya warnain sama dengan warna outline yang tadi. Kita pakai warna biru. Ini berarti sininya bikin 14 saja. Terus warnanya putih. Seperti ini. Ini kita bikin bold. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Berarti kalau kita lihat dari contoh, untuk login, button loginnya udah ada, berarti tinggal bikin base belakangnya nih ya. Itu kita bikin pakai frame juga. Kita bikin framenya seperti ini. Di dalam frame ini nggak apa-apa nih, kita bikin pakai frame. Shortcutnya itu A ya. Kita klik terus kita drag lebih seperti ini. Kita fill putih ya, kita fill putih. Terus untuk corner radius kiri atas sama kanan atasnya di sini saya mau pakai ya, sini pakai ukuran 16 kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini bebas mau stylenya kalian gimana, mau pakai corner radius atau enggak. Berarti kita taruh si button ini di sini ya. Yang kedua kita masukin yang username ini, kita Ctrl C taruh di sini. Yang ketiga, oh ini kita rubah dulu ya, ini password misalnya. Ini Ctrl C taruh sini juga. Nah, ini kita bikin rata tengah semuanya. Kalau rata tengah ini saya bikin dia 16 jaraknya. Terus di sini ada tulisan login, nama di sini ada copywriting, biasanya penjelasannya gitu ya, kenapa ini login bla bla segala macam. Nah, itu bisa pakai plugin yang tadi dijelasin di awal, pakai lorem ipsum. Kita klik aja login di sini, misalkan pakai warnanya samain. Sini kita pakai untuk yang tadi ya, yang si tulisan lorem ipsumnya kita kecilin ukuran 12 misalkan. Terus kita pakai warna abu-abu, di sini reguler. Nah, ini cara pakainya, kita klik dulu ya si kopinya itu teksnya, terus baru buka pluginsnya lorem ipsum ini. Kita cukup di sini. Nah, ini pilihannya tuh ada banyak ya di sini. Ada, kalau di checklist begin with lorem ipsum berarti pertamanya pakai lorem ipsum gitu. Ini untuk pilihannya dia ada sentence, word atau paragraph. Nah, di sini pakai sentence saja. Kita bikin dia 3 sentence saja, terus di generate. Nah, seperti ini kurang lebih. Ini tinggal kita geser. Nah, kalau kepanjangan tinggal dihapus aja seperti ini. Ini kita taruh di atas. Ini kita atur ya sedikit. Nah, terakhir berarti yang kurang itu tulisan si ini nih, don't have an account, register now. Ini kita pakai tipenya yang reguler ya, tipenya yang reguler, warnanya kita kasih abu-abu. Dan untuk yang register now-nya ini kita select ya, kita select, kita ubah jadi semi bold. Terus di yang titik 3 ini saya kasih underline, dan warnanya saya rubah jadi warna biru yang ini, biru yang kita pakai. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita taruh di sini. Nah, ini kalau kita lihat dari contoh harusnya udah jadi ya, cuma nanti interaksinya kita bikin. Nah, ini udah jadi ya, tinggal kita bikin interaksinya. Oke, ini saya pindahin ke bawah. Nah, jadi harusnya kalian udah punya komponen set yang header ini. Kedua
yang ini nih, yang garis kelap kulit tadi yang buat di type fieldnya itu. Yang ketiga komponen untuk type field untuk si username. Yang keempat komponen untuk type field yang password. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini saya mau masukin aset keyboard. Jadi kalau kita lihat di sini kan ketika kita klik si email dia muncul keyboard ya, keyboard Android. Sini saya coba keyboard. Kalau yang nggak punya, kalian bisa coba cari template-nya di Figma, langsung di community itu ada biasanya. Ini kita pakai keyboard yang ini. Oke, nah ini kita taruh dia di dalam frame ini, ya. Kita taruh dia rata tengah. Terus kita umpetin dulu ke bawah seperti ini. Setelah kita umpetin, nah ini untuk yang si login dan bla bla blanya ini kalian bisa constraint dan resizingnya itu atas sama kiri ya. Tuh. Jadi misalkan nanti kita tarik ke atas, dia dalamnya ngikutnya ke atas gitu. Oke, seperti itu. Ini frame 1 ini kita duplikat seperti ini. Nah, selanjutnya untuk keyboard yang tadi kita umpetin, kalau kita pilih frame 2 buat Android, nah ini kita tongolin dia di sini. Lalu selanjutnya ini kita tarik ke atas seperti ini kurang lebih. Nah, baru si username-nya ini tinggal kita pilih state-nya ya, dari yang default jadi active. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya kita duplikat lagi seperti ini. Setelah kita duplikat, karena nanti prototypingnya kita ngetik terus nanti si username-nya berubah, berarti jadi typing. Terus ini kita duplikat lagi karena dia udah typing, di sini udah typing. Setelah itu kita klik password kan, klik password, otomatis si ininya untuk username-nya state-nya jadi field seperti ini, dan si passwordnya berarti state-nya jadi active seperti ini. Oh, ini kita rubah dulu, ini masih username, ini kita rubah jadi password. Oke. Nah, setelah itu passwordnya ini kan aktif. Terus kita ketik password, kita duplikat ya. Duplikat lagi, berarti habis diketik passwordnya dia berarti jadi typing. Nah, setelah typing biasanya kita langsung klik login kan. Nah, untuk si animasi loading screen-nya ini kalau kita lihat. Nah, kita bikin animasi loading screen-nya seperti ini. Berarti yang kita butuhkan itu pertama kita coba bikin frame ya dengan ukuran berapa ya, 48. Bikin ukuran 48. Di sini kita kasih circle dengan ukuran 10. Circle-nya ini bisa pakai shortcut O. Jadi kita bikin 3 circle nanti seperti ini. Jadi kalian punya 3 nih ya, 3 circle seperti ini. Nah, ini warnanya bisa kalian rubah, misalkan jadi ukuran warnanya bisa jadi abu-abu ya. Nah, setelah itu berarti untuk si animasi yang loadingnya tadi itu kan kalau kita lihat dia memiliki 3 warna berbeda tuh ya. Nah, itu berarti dari yang pertama ini kita taruh atas seperti ini. Ini kita warnain misalkan pakai warna, ini pakai color picker aja ya. Kita pakai warna, misalkan ngambil dari warna sini deh, merah misalkan. Yang selanjutnya kita duplikat ya, ini kita duplikat. Ini kita turunin ke posisi semula.
Terus kita ubah warnanya jadi warna abu-abu yang ini lagi. Dan yang tengah ini kita naikin seperti ini, sama ya, berarti ke atasnya itu 8 marginnya, juga harusnya 8. Terus kita ganti warnanya pakai color picker, misalkan warnanya ungu sini. Dan yang terakhir kan dia 3 ya, 1 2 3 gitu ya. Ini kita duplikat lagi, berarti yang ini kita turunin lagi ke tengah, kita ubah warna jadi abu-abu, dan yang ini kita naikin dengan margin yang sama ya. Nah ini kita ubah jadi warna kan biru ini ya deh gitu. Yang penting warnanya berbeda semua ya. Untuk fillnya kita hilangin si fill backgroundnya putihnya itu. Nah ini kita select semua sama kayak tadi, create component set. Yang ini kita klik prototype, pilih dari sini ke sini, one click ganti after delay jadi 1 smart animate. As in and outnya juga coba kita bikin di 300 dulu. Ini sama, pilih sini, terdelay 1. Ini balik lagi ke sini, terdelay 1. Ini kita tes dulu ya, tesnya kita taruh dia aja dulu di sini, kita paste di sini, kita taruh asal dulu ya kayak gini, mau lihat interaksinya bener apa enggak. Nah ini udah bener berarti ya, dia udah jalan. Berarti ini kita hapus lagi aja. Nah ini berarti punya komponen set baru ya untuk si loadingnya itu, loading animationnya. Berarti ini kita tambahin lagi nih. Ini kita pilih yang pertama ini, Ctrl C, kita taruh sini, Ctrl V, paste di sini aja ya. Terus tadi kan udah interaksinya pertama defaultnya seperti ini. Kita klik username, berarti dia aktif username-nya. Ketika lagi di username kita ketik username-nya, berarti berubah jadi typing. Ketika typing sudah di typing, kita pilih password. Pas kita pilih password, si username-nya berarti statusnya udah filled dan passwordnya statusnya aktif. Dan setelah aktif kita ketik passwordnya, berarti dia typing ya. Setelah typing kita klik login berarti. Nah saat klik login berarti baru muncul si animasi ini gitu, karena nanti transisinya ke homepage gitu misalkan ya. Kita bikin aja baru untuk homepage-nya misalkan. Di sini tulis aja home page. Nah kalau udah, ini prototype ya, berarti tinggal kita sambung-sambungin. Dari sini kita pilih ini buttonnya, type fieldnya kita arahin ke sini. Ini on click bener, smart animate, isi and outnya 300 nggak apa-apa. Setelah itu yang di prototyping itu si keyboardnya, berarti karena kita ngetik kan di situ, gesturnya ngetik, berarti di sini keyboardnya kita pilih, terus kita pilih ke frame sebelahnya, tap on click, terus is in and out 300 sama 300. Dan yang selanjutnya berarti dari sini kalau udah ngetik berarti kita klik passwordnya, kita tap passwordnya ke sini sama ya, on click, send out 300. Nah dari sini pas saat passwordnya aktif berarti kita ngeklik si ngetap si ininya ya, ngetik keyboardnya, berarti kita arahin ke frame sebelahnya dengan interaction detail yang sama dari yang sebelumnya tadi. Nah yang terakhir kita pilih loginnya, berarti ini button login ya, karena udah nggak ada interaksi apa-apa dengan si type field ini. Kita pilih dia ke sini. Nah ini kita rubah yang navigate to nya ini, kita ubah jadi open overlay gitu. Di open overlay ini settingannya bebas, ini bisa di solve atau instan. Terus ini center, yang penting dia center. Terus add background behind overlay. Nah ini biar kelihatan tadi tuh si ininya nih, ada overlaynya, jadi nggak kelihatan yang belakangnya gitu.
Nah ini kan jadi hitam ya, belakangnya agak-agak gelap, jadi biar nandain kalau si loading screen ini lagi ada gitu. Nah ini kita bisa tambahin misalkan jadi 35%. Nah setelah itu kalau udah misalkan ini udah dibikin open overlay, berarti dari sini ini kita arahin ke sini. Nah ini berarti kita pilih after delay. After delaynya misalkan kita pilih 3 detik, berarti 3000. Sininya smart animate atau instant juga boleh, bebas. Nah ini udah jadi, ini kita tes dulu ya prototypingnya bener apa enggak. Nah ini untuk animasi yang atasnya udah bener ya, tadi kita udah tes di awal, dia gerak gambarnya, terus garis-garisnya juga gerak. Yang kita tes kedua si type field ini, kalau kita klik, nah berarti bener ya, ketika kita klik keyboardnya muncul, terus state untuk si type fieldnya ini jadi aktif. Terus kita berarti kita ketik di sini ya, username-nya kita ketik, dia jadi ada tulisannya john@gmail.com. Dan yang kedua kita klik passwordnya karena udah ngisi username, dan sini berubah ya, jadi statusnya jadi state-nya jadi field terisi, berarti si passwordnya statusnya jadi aktif. Ketika aktif kita klik lagi si keyboardnya karena kita ngisi password ya. Nah setelah itu ini bener ya, berarti interaksinya prototype-nya bener. Yang terakhir adalah login, ini juga udah bener, ada overlay dan itunya tadi loadingnya jalan dan sampai di homepage. Oke, berarti kita udah bikin itu semua. Coba ulang sekali lagi, begin. Oke, berarti udah selesai. Nah berarti yang kalian harus punya itu komponen setnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Untuk prototypingnya, untuk framenya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, termasuk si loading ininya, loading animationnya, sama si frame selanjutnya ya. Ini frame buat nandain aja kalau ini udah ke homepage gitu misalkan. Oke, segitu dulu untuk sharing session kali ini. Kita lanjutin dengan tanya jawab. Ayo dari sini ada yang mau nanya. Oh ini ada Syarif Husain Alwi, bang mau tanya, kita kan bisa bikin animation yang di Figma, loader GIF, bisa nggak kita ekspor jadi GIF? Kalau ekspor jadi GIF setahu saya sih ada pluginsnya, cuman lupa apa ya. Setahu saya sih ada, cuman nggak, waktu itu sempat lihat soalnya di Instagram dia tuh ngasih tahu pluginsnya, cuman lupa sih, nggak saya install soalnya nggak ini juga, nggak sempat kepake juga di kerjaan gitu, karena di kerjaan pun kalau bikin prototype loading animation seperti itu cuman untuk di present ke ini doang sih, present ke tim dev doang gitu. Ayo teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain dulu? Atau udah pada ngerti semua nih untuk praktek bikin apa tadi, prototyping animation tadi? Oke, kayaknya udah pada ngerti ya. Ini untuk sharing session malam ini recordnya sih harusnya aman ya, nggak kayak yang minggu lalu. Harusnya aman, tadi udah dicek juga, udah ngetes juga di record, terus saya play, aman sih, ada suaranya gitu. Nah ini ada nih, selamat malam Mas Eri, dengan saya Agas ya. Mas Agas mau tanya, untuk pas bullet password susah masuk ke komponen itu gimana ya, boleh diulang? Oh, bullet komponennya susah masuk.
pas bagian ini ya. Gini. Ini coba kita buat ulang. Berarti ini kita duplikat ya. Tadi kan kita bikin yang password ini hasil dari duplikat yang ini ya. Ini kita cepat aja, kita pakai bulat seperti ini. Kita bikin bulatnya. Ini kita warnain hitam, kita copy. Nah ini berarti yang digantikan ini ya, yang si username ini. Berarti ini kan kita hapus dulu ya, kita hapus, kita delete. Terus kita pilih frame ini, baru kita copy aja. Kita paste di sini. Seperti ini gitu. Ntar tinggal di duplicate lagi aja gini. Duplicate. Udah sih, tinggal gitu doang. Nanti yang selanjutnya berarti yang di sini kita copy dari sini ya. Ini kita copy, Ctrl C. Yang ini kita hapus berarti ya si Gmailnya, karena nggak pakai ini kita. Ini kita paste di sini yang kita copy dari sini. Ini kita bikin dia tengah gitu. Gimana Mas? Iya Mas, nggak muncul. Masukinnya di komponen utama ya Mas, bukan hasil dari duplikasi. Iya, kita masukinnya di komponen yang ininya gitu. Yang komponen barunya ya, kan hasil duplikatnya. Kita masukin ke hasil yang duplikatnya itu gitu. Kan kita tadi kan awalnya bikin yang komponen 3 ini hasil duplikasi dari komponen 2 kan. Nah, kita masukinnya berarti yang bulatnya itu ke komponen 3-nya langsung gitu. Seperti itu. Mas mau nanya, saya itu masih bingung bedain button primary, secondary, hover, active sama disable. Bingungnya di mana, Mas? Siapa ini, Mas Aidil? Dari segi bentuknya sih, Mas. Oh, segi bentuknya. Nah, gini. Kalau kan gini, primary dengan hover itu kan bentuknya hampir sama tuh bentukannya. Dari segi warna, misalkan dia warna biru. Hover itu juga sama tuh, birunya tuh, bingungnya tuh di situnya. Gini. Sebenarnya primary, secondary, hover itu beda. Itu nggak satu lingkup. Jadi kalau primary sama secondary ya, jadi button itu ada primary ada secondary. Kalau hover, active sama disable itu state-nya, jadi statusnya, atau apa sebutannya kalau di bahasa Indonesia itu ya status sih. Jadi kalau primary itu button primary itu button foundation dari sebuah UI yang menyatakan kalau button itu tuh yang paling penting di bagian UI tersebut gitu. Jadi kalau dalam contoh misalkan button primary sama secondary itu, misalkan kita ambil contoh ini deh. Nah, ini button primary. Nah, secondary yang menandakan dia primary itu biasanya buttonnya itu dia lebih stand out dibanding button yang lainnya. Misalkan ini button primary yang ini ya, ini primary, misalkan kita tandain, kita namain. Ini secondary. Nah, secondary itu biasanya stylenya itu nggak lebih stand out dari si primary gitu. Makanya biasanya kalau secondary button itu dia pakainya outline gitu. Dia pakainya outline, terus ininya misalkan putih ya. Nah, dia pakainya, dan biasanya dia nyamain warnanya itu pakai warna dari si primary-nya gitu. Untuk stroke-nya dan si warna teksnya misalkan. Seperti ini. Nah, ini primary, ini secondary. Nah, fungsinya pun berbeda gitu. Ketika ada button primary dan secondary, fungsi button primary itu ketika ada action yang benar-benar kita user tuju, atau memang di goals pada page tersebut itu sudah jelas gitu. Kalau secondary biasanya itu kita lihatnya misalkan di pop up, misalkan pop up logout, misalkan pop up logout itu kan biasanya ada tulisannya apakah kamu ingin keluar gitu ya. Apakah kamu ingin keluar akun.
misalkan seperti ini. Nah, biasanya yang digunain itu ada dua, dia secondary sama primary. Ini contoh aja ya. Kita lebarin. Nah, biasanya itu ada dua dia pakai. Nah, seperti ini. Biasanya kalau yang primary itu yang kita harapkan dari goals dari si action tersebut, misalkan apakah kamu ingin keluar akun. Sebenarnya kita yang punya produk kan nggak pengen nih si user kita keluar dari akunnya gitu ya. Berarti di sini tuh harusnya batal karena dia lebih stand out untuk si primary-nya, dan sininya itu untuk yang secondary-nya misalkan yakin gitu. Nah, secara UX orang atau enggak saya sih kadang suka tetap ngekliknya tuh yang ini gitu, karena ini lebih stand out karena ini primary buttonnya gitu. Padahal saya memang pengen keluar akun gitu, tapi karena si primary button ini lebih stand out daripada secondary, jadi kayak secara nggak sadar kita ngekliknya yang batal ini gitu. Ketika batal kita masuk lagi kan ke akunnya gitu, dan kita lupa gitu padahal tadi pengen keluar akun gitu. Nah, kalau untuk hover, misalkan tadi nanya hover active disable. Kalau hover active disable itu sama kayak yang tadi ini nih, state-nya. Ini kan default, active, typing, field. Nah, ini itu state gitu. Kalau hover itu biasanya nggak state hover itu nggak digunain di mobile biasanya, karena mobile itu kan kita pakainya jari untuk ngetap ya. Kalau hover itu kan state-nya itu state biasa untuk di website. Ketika kursor masuk ke kursor masuk ke daerah type field-nya itu, si type field-nya berubah biasanya gitu. Misalkan dari yang bentuknya seperti ini menjadi ada shadow-nya gitu. Nah, itu hover. Kalau active sama disable ya, kalau disable berarti buttonnya disable. Disable itu status di mana buttonnya itu nggak bisa di apa-apain atau nggak ada action apa-apa di dalam button tersebut. Dan biasanya kalau button disable itu warnanya abu-abu, dibikin terlihat kalau si buttonnya tersebut nggak ada actionnya lah. Nah, kita misalkan warnanya seperti ini. Ini kita bikin sekarang jadi putih. Nah, biasanya kalau button disable tuh seperti ini gitu. Contohnya misalkan kalian ngisi form gitu ya, form ABC gitu segala macem. Nah, biasanya kalau ada button itu button disable, dia bakal nggak bakal aktif ketika kalian belum ngisi semua formnya gitu. Nah, dia aktif ketika kita sudah ngisi form semua ini gitu. Akan pakai ini deh. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ada form. Kalau belum diisi semua biasanya dia disable gitu. Ketika diisi semua baru dia aktif gitu. Itu kalau untuk button yang disable. Jadi kalau untuk tadi masnya nanya bingung bedain button primary, secondary, hover, active sama disable, itu beda. Jadi yang sama itu yang bisa dibahas itu primary, bedanya primary sama secondary. Nah, yang kedua bedanya hover, active sama disable, seperti itu. Gimana Mas Aidil, udah terjawab belum? Sudah, Mas. Makasih. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman yang lain masih ada yang mau bertanya? Kalau udah nggak ada, saya tutup mungkin untuk sharing session kali ini. Udah nggak ada yang bertanya ya? Nanti kalau masih ada yang bingung untuk prototyping yang tadi, bisa tanya jawab aja di grup Telegram ya, atau mau japri ke saya langsung boleh, atau nanti nunggu video ini di-upload ke YouTube saya. Itu sih mungkin paling enak sih, nanti nunggu videonya YouTube videonya ke upload di YouTube sih, kalian bisa bebas nge-rewind
gitu. Oke, sekali lagi terima kasih ya teman-teman yang udah join sharing session malam ini. Kita ketemu lagi insya Allah 2 minggu ke depan dari sekarang, dan topiknya nanti saya masih cari dulu, dan semoga ada ini ada Mas Reza nih. Mas Reza nih yang kemarin nyalonin ya Mas ya? Iya betul. Nah, gimana nih Mas Reza untuk 2 minggu ke depan, siap nggak ngasih materi? Bebas sih materinya apa aja. Kalau aku sih, aku tadi mikirnya mau bikin materi tentang ini sih, tentang research UX sih. Research UX. Research. Iya, research UX. Iya. Nah, boleh sih, nggak apa-apa. Selama Mas Reza di sini nggak keberatan mau sharing ilmu, soalnya ilmu apapun di sini pasti sangat berguna buat kita semua sih gitu. Oke, ya saya juga masih masih banyak. Iya. Cobalah. Ya, kita juga di sini semua masih sama-sama banyak belajar semua di sini, nggak ada yang lebih jago kok, tenang aja. Oke, berarti 2 minggu dari sekarang nanti Mas Muhammad Reza Saputra ini yang bakal ngisi sharing session ya, dipandu sama saya juga untuk jadi hostnya. Oke, boleh. Oke, terima kasih sekali lagi yang buat kalian yang udah hadir di sini, yang udah join, yang udah merhatiin tadi praktek bikin prototipe desainnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman di sini. Dan jangan lupa kalau misalkan ada ide atau mau ngasih materi juga, kayak misalkan sama kayak Mas Reza gitu, boleh banget di sini, karena itu ngebantu saya juga gitu, biar nggak bingung gitu, kayak karena saya di sini kan sendiri ya, agak bingung juga kalau ngasih materi tiap 2 minggu gitu. Jadi buat teman-teman yang ngerasa punya materi, punya ilmu, silahkan aja japri saya atau langsung ngomong di grup gitu. Oke, kita tutup sharing session malam ini sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Erik. Iya, sama-sama semuanya.